Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga SIP dimanapun Anda berada. Senang sekali sahabat Siranda Uci Al-Nazihah bisa kembali hadir ya ke ruang dengar Anda hari ini. Dan kita kembali dalam program Beranda Perempuan yang hadir berkat kerjasama Radio SIP FM dan juga Salimah Kota Padang. Peduli perempuan, anak, dan keluarga. Dan di edisi kali ini kita akan kembali ngobrol bersama narasumber kita dari Salimah Kota Padang. Sudah hadir bersama Uci di studio anggota Departemen Pendidikan dan Pelatihan Salimah Kota Padang. Ada Kak Lady Sofiana SPSI ya. Assalamualaikum Kak Lady. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, demi keluarga SIP nih ya, kita hadir untuk memberikan inspirasi ya, terutama buat para muslimah ini ya, yang mungkin pembahasan kita pastinya insya Allah kita berharap nanti bisa menjadikan muslimah kita lebih baik lagi kepribadiannya ke depan gitu ya. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan tentunya melalui Radio SIP FM di 105,8 dan juga di streaming kita di www.sipfm.com dan juga bisa kita tonton di channel YouTube SIP Media ya. Jangan lupa like, subscribe ya. Oke deh. Oke, nah di edisi kali ini Kak Didi kita akan ngobrol tentang setting boundaries ya, menetapkan batasan diri. Gitu. Nah, tentang setting boundaries ini, salah satu orang yang mungkin perlu mendapatkan ataupun perlu dengan setting boundaries ini adalah orang dengan tipe people pleaser ya. Nah, mungkin keluarga SIP juga bertanya ini ya, setting boundaries ini seperti apa, people pleaser itu seperti apa gitu ya. Mungkin langsung aja Kak Lady silakan. Oke, ya people pleaser itu bahasa Inggrisnya ya. Nah, bahasa Indonesia itu adalah apa ya? Kita artikan orang yang berusaha untuk menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain ya, bukan menyenangkan diri sendiri ya. Kan judulnya people pleaser. Kalau self pleaser berarti menyenangkan diri. Nah, ini seperti apa? People pleaser itu kenapa sih ada orang yang hobi atau apa sih bisa menjadi kebiasaan gitu ya untuk menyenangkan orang lain gitu, apa ya menjadi alasannya gitu. Satu, people pleaser sebenarnya kita sebagai muslimah ya gitu kan, kita emang berusaha untuk siapapun di dekat kita senang gitu kan. Jadi kalau kayak itu Nabi kan, siapapun yang berada di dekatnya berarti dia nyaman, berarti dia muslim yang baik gitu dia kan. Kalau kita bicara kan sebenarnya muslimah itu cantiknya itu yang terbaik, cantiknya kan dari karakternya, dari akhlaknya gitu kan, dan emang jadi orang yang menyenangkan kan seperti itu. Nah, tapi kenapa kita bahas soal people pleaser gitu kan? People pleaser itu dia berusaha untuk menyenangkan orang lain, tapi memberikan prioritasnya lebih ke orang lain, tapi malah satu hal di sisi dia merugikan diri dia sendiri. Kayak gini. Dia nggak bisa misalnya diajakin seseorang gitu kan, diajakin seorang misalnya teman dekat nih gitu kan, kita sama-sama perempuan nih, temenin aku dong ke mall belanja ini untuk keperluan ini gitu kan. Terus ternyata dia ada kegiatan lain nih gitu kan, tapi temannya berharap banget karena ini teman dekat gitu kan, dia malah akhirnya ya udahlah gitu kan, dia pergi gitu kan, walaupun dalam hatinya sendiri dia nggak mau pergi, tapi karena daripada nanti temannya kecewa, daripada temannya jadi sedih atau nanti gimana ya pertemanan dia dengan temannya gitu kan, akhirnya dia pergi ya, akhirnya waktunya terisi dengan temannya sendiri karena kan temannya senang, dia malah kehilangan yang sebetulnya dia biasa kerjakan gitu kan. Kalau memang seandainya itu hal yang penting kan rugi sama dia, tapi walaupun nggak cukup penting, ketika dia ngerasa udah nggak mau itu kan udah dengan perasaan yang nggak enak kan, nggak benar-benar ikut pergi dengan senang gitu kan, jadi akhirnya dia juga merugikan diri dia secara mental. Tapi kebanyakan emang muslimah kayak gitu ya, agak sulit untuk mengatakan tidak gitu. Difficult, susah bilang no. Iya, apakah maksudnya gini, kita kan juga di lingkungan keluarga gitu kan. Misalkan seseorang itu dari kecil memang terbiasa dengan kehidupan yang otoriter gitu. Semisal kalau di rumah itu kan peran orang tua yang ini ya, yang lebih banyak kelihatannya gitu, yang dominan gitu. Terus kalau orang tuanya bilang A, si anak juga harus ngikut ngelakuin A gitu, atau bilang B, anak juga harus ngelakuin itu gitu. Nah, apakah itu juga apa ya, membuat seseorang itu menjadi people pleaser ketika dia sudah dewasa gitu? Bisa. Biasanya kalau otoriter
takutnya gini kan, ketika dia nggak ngerjain nanti ibunya marah, atau misalnya ada ancaman tersendiri gitu ya. Nanti nggak dikasih jajan gitu kan, nanti ini nanti apa, nanti nggak boleh ikut, akan banyak alasan seperti itu. Jadi emang ketakutan dia yang sering bikin itu, dan emang bisa jadi akhirnya jadi orang yang kalau bahasa anak sekarang fake ya gitu kan, benar-benar emang bikin orang senang aja lah gitu kan, jadinya people pleaser bisa. Jadi siapa bisa aja, mau kita anak-anak kecil bisa jadi people pleaser, dan dewasa juga bisa, lansia juga bisa kayak gitu, gitu kan. Tapi sebenarnya bisa kan kayak maksudnya dihilangkan secara perlahan ketika kita sudah dewasa gitu. Bukan dihilangkan sih sebenarnya, lebih diatur. Jadi diatur akhirnya kita nggak kita menyenangkan orang lain, tapi kita nggak ngerugikan diri sendiri. Itu yang kenapa people pleaser jadi sesuatu yang jadi masalah di sana. Ketika kita menyenangkan orang lain, kitanya sebenarnya harusnya senang juga kan gitu kan, ya, tapi ini enggak, dia senang di kita gitu. Tapi ini enggak, saya orang lain senang, kitanya enggak senang. Nah, itu yang jadi sesuatu ya. Kalau itu jadi masalah, kalau bahasa psikologisnya permasalahannya di sana gitu loh. Harusnya kan saling senang gitu kan. Ketika kita udah senang nih bantuin orang lain, kita dapat pahala juga menyenangkan teman kita gitu, tapi di kitanya ternyata karena nggak enakan aja nih nolongin orang gitu ya, akhirnya ya ngebatin sendiri gitu, akhirnya menyesal. Tapi kita kan sering dengar nih orang-orang yang people pleaser itu orang senang dekat dia, dia mau nih kita ajakin dia aja, diajak ngapain aja mau gitu kan, diminta bantuin apa aja mau gitu. Tapi nggak baik juga sebenarnya. Satu hal yang buruk, maksudnya paling buruk itu adalah ketika dia kehilangan jati diri, jadi kita nggak tahu warna dia sebenarnya apa gitu kan. Jadi dia sukanya apa sih sebenarnya, dia itu bisanya di mana sih sebenarnya, kita nggak bisa tahu, karena dia selalu bilang dia nggak, maksudnya bakalan bilang iya aja kalau kita ajakin gitu kan, nggak bilang tidak gitu kan. Jadi akhirnya kita cuma tahu dia orang baik, tapi kita nggak tahu sih kemampuan dia apa sih sebenarnya, sukanya dia apa sih, yang dia nggak suka apa sih. Kita jadi kurang kenal kayak nggak punya pendirian gitu nggak sih? bisa jadinya seperti itu. Sebenarnya dia nggak suka, tapi malah ini ya karena nggak enakan dia ikut aja gitu. Ini layarnya udah hidup lagi nih. Oke deh. Dan sebenarnya kenapa sih seseorang itu bisa jadi people pleaser itu ya? Nanti bakal kita bahas Keluarga Sip bersama Kak Didi tentunya. Dan jangan kemana-mana dulu, tetap setia di Beranda Perempuan hanya di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi kita dalam program Beranda Perempuan ya, Keluarga Sip. Dan tentunya program ini bisa Anda simak selain melalui radio di 105,8 FM, bisa juga melalui YouTube kita ya di channel Sip Media. Dan kita masih membahas tentang setting boundaries ya, terutama kita bahasnya ke orang dengan tipe people pleaser ya. Nah, kalau tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas juga gimana sih kehidupan seorang yang memang people pleaser gitu ya, dan kita juga pengen tahu nih kalian, apa sih yang menyebabkan seseorang itu menjadi tipe yang hanya menyenangkan untuk orang lain gitu ya. Jadi people pleaser, apa alasannya? Biasanya penyebabnya satu, dia takut kalau dia bilang tidak itu nanti temennya bakal jadi berantem sama dia gitu misalnya. Jadi dia mikirin tentang orang lain tanpa memikirkan diri dia sendiri ya gitu kan. Jadi dia takut nanti ini kan teman dekat nih gitu kan, dibilangin enggak nanti akhirnya kalau bahasa biasanya kan kayak cekcok, kayak adu mulut, atau misalnya dia marah seperti itu. Jadi dia menghindari nanti kalau temannya marah kan dia di konflik nih dia sama temannya, ya udah biar dia bilangnya oke deh kalau ikut gitu. Tapi ada ini nggak sih, faktor intimidasi dari teman nggak sih? Sebenarnya bisa, tapi balik intimidasi itu kan baliknya ke kita ya. Nah, mau dibully atau membuli, kita kan sebenarnya itu balik ke pribadi kita. Jadi kalau kita nggak nampak punya pendirian, orang lebih mudah memaksakan kehendaknya, maksudnya permintaannya lebih sering diajukan ke kita karena nggak bakal nolak nih gitu. Nah, jadi akhirnya seperti itu. Tapi kalau seandainya kita punya pendirian nih, kita tahu apa yang kita bilang iya dan bilang tidak, orang pasti juga bakal ini bisa nih diajak, ini enggak. Jadi orang bisa melihat kan ini teman-temannya yang bisa dibawa pergi nih, mana yang enggak, seperti itu. Labil banget ya kalau kita lihat orang-orang people pleaser ini ya, kayaknya diajak ngapain aja mau gitu, karena dia takut nggak enakan gitu, takut nanti hubungan pertemanannya berantakan. Biar deh dia senang asal. Kalau untuk maksudnya muslimah, terutama kalau kayak misalnya di ini ya yang masih kuliah, yang misalnya di
remaja gitu kan, atau mungkin yang dewasa awal. Teman itu kan sesuatu yang penting bagi dia, yang paling memahami. Maksudnya kalau bisa ditanya gitu kan, yang lebih memahami dia dibandingin keluarga, mungkin dia merasa lebih milih lebih enak teman-temannya gitu. Makanya dia berusaha untuk mengurangi konflik dengan mengatakan ya udah aku ikut gitu kan. Nah, seperti itu. Walaupun dia mungkin ada kegiatan yang lain atau mungkin ada keperluan yang lain atau lagi nggak pengen kayak seperti itu, tapi akhirnya biar nggak ada teman ya. Iya, ada daripada jadi masalah dengan teman dia nanti bertengkar, ya lebih baik ya udahlah ya gitu. Jadi takut untuk ini ya hadirnya konflik gitu ya, mending ngikut aja sama teman-teman gitu. Kayaknya nggak punya ini ya, nggak punya prinsip gitu ya. Sebenarnya bisa nggak sih bisa bilang punya prinsip, boleh sih juga, mungkin juga nggak pengen karena terlalu baik, nggak pengen ini hati lebih dari bidadari kayaknya ya, bidadari tak bersayap ya. Oke deh. Nah yang kedua apa sih ya penyebabnya kenapa bisa jadi people pleaser? Nah kalau yang pertama tadi mungkin orang yang dominan, yang kedua ini mungkin ada temannya agak sensitif gitu kan, jadi takut kalau misalnya dia bilang nggak itu temannya nanti kecewa, terus sedih sendiri. Teman ada juga yang seperti ini kan, nanti sore temenin aku dong jalan ke sini katanya kan, maaf nih aku lagi ada kegiatan sore. Oh ya udah aku nggak jadi pergi, karena yang seperti itu kan temannya akhirnya temannya sedih. Dia akhirnya oh ya udah nanti aku temenin ya, aku selesai dulu ini ya, akhirnya dia pergi ya, seperti itu. Berhati mulia sekali ya kayaknya people pleaser ini ya, karena takut orang sedih, nggak apa-apa deh dia yang rugi gitu ya, dia yang pontang-panting ngatur jadwal dia sendiri biar sama orang dia sama temannya itu bisa gitu. Tapi ada baiknya sebenarnya, cuma jangan keseringan deh gitu. Itu dia, karena banyak ruginya di diri kita ya. Oke, selanjutnya apa nih Kak yang jadi yang ketiga itu alasan? Ini merasa bersalah ya. Karena yang kayak tadi ketemu misalnya akhirnya bertengkar dengan teman, terus misalnya temannya sedih gitu kan, yang timbul itu rasa bersalah di diri dia misalnya. Maka akhirnya daripada dia merasakan guilty feeling, merasa bersalah karena sudah menolak gitu kan, ya udahlah dia lebih memilih tidak memilih perasaan bersalah itu, dia lebih memilih ya udah biar dia rugi ya, kalau dia nggak ngerasa bersalah, udah dia ikutin temannya. Next yang keempat itu ini yang parahnya ini, karena udah keseringan jadi kebiasaan. Ya. Jadi kebiasaan, karena kebiasaan nggak nolak orang gitu kan, apapun yang diajakin gitu kan, udah ikut juga. Karena emang pas ya kalau kita bilang kayaknya dia apa ya, takut kehilangan karena nggak punya pendirian tadi gitu ya. Ya ketakutan sebenarnya. Takut kehilangan ya. Takut. Kayaknya dunia itu berasa sepi kalau seandainya teman-temannya nggak ada gitu. Ya itu kalau untuk yang ini ya, yang untuk maksudnya yang kayak remaja dan juga yang di awal-awal yang teman-teman yang lebih dekat dengan dia itu teman, iya. Tapi kita juga yang muslimah yang udah mungkin sudah berkeluarga dan lain-lain pun juga saya kayak ini. Kayak ke suami sendiri juga seperti itu kan sebenarnya gitu kan, juga harus. Nah ini mungkin sering terjadi ini ya, biar ngebatin sendiri asalkan suaminya happy. Iya, gitu biar nggak bertengkar nih sama pasangan sendiri. Cari aman. Cari gitu. aman. Ya, tapi memang benar ya, perempuan muslimah terutama yang udah berkeluarga ini ya. Kalau sama pasangan pasti kita apa ya, pengen menghadirkan yang terbaik buat pasangan gitu kan. Dan seolah-olah nanti apapun yang kita lakukan itu pasangan harus happy, bahagia, gitu, membahagiakan pasangan. Tapi sebenarnya di hati dia udah aduh ini. Tapi niatnya baik kan, benar, itu baik. Tapi nah ini dapat pahalanya di situ gitu ya. Benar. Cuma yang kita jadiin people pleaser itu jadi satu masalah ke diri secara mental ketika di belakangnya itu misalnya ngedumel gitu kan, atau merasa nggak enakan gitu kan, atau mungkin benar-benar merugikan diri. Hal itu yang membuat people pleaser itu jadi sesuatu yang nggak baik di sana. Tapi selagi kita endingnya kan kalau suami istri kan kalau ketika istri membahagiakan suaminya nih people pleaser gitu kan, endingnya kan dia bahagia tuh, pengabdian dia ke suami jadi udah terlaksanakan nih gitu, kita dapat ini yang menanti pahalanya ada nih gitu kan, jadi itu kan kebahagiaan tersendiri gitu kan. Betul. Jadi nggak masalah lah ya kalau kita menjadi people pleaser di kondisi itu ya. Ya tapi hati-hati juga. Jadi emang ini intinya adalah selama itu nggak menjadi sesuatu yang merugikan kita, maksudnya kita secara mental merasa aman gitu kan, nggak apa-apa. Tapi ketika itu sudah menjadi sesuatu yang kita secara mental terganggu, maksudnya nggak enakan gitu kan, nah itu sesuatu yang kita waspadai, hati-hati dengan people pleaser. Kalau ya dengan kondisi yang seperti itu, sama kayak ibu juga ke anak gitu kan,
karena ini anak kesayangan, anak pertama satu-satunya, atau mungkin anak yang paling manis dibanding yang lain gitu kan. Nah, jadi akhirnya apapun keinginannya nggak ditolak gitu kan. Nah, susah bilang no untuk dia sendiri misalnya gitu. Itu juga sesuatu yang perlu diwaspadai. Karena akan menimbulkan kecemburuan pastinya ya buat saudaranya yang lain gitu. Kecemburuan buat saudaranya, ketidakmandirian juga bisa ke anaknya. Kemudian dia juga nggak punya batas, intinya berarti nanti dalam pikiran dia ya, apapun yang dia pengen pasti dikabulkan sama akhirnya nanti dia juga nggak punya pengendalian diri ya di sana. Jadi ruginya banyak di anaknya nantinya ya ketika orang tua menjadi people pleaser ya. Ya, itu dia. Itu yang harus hati-hati. Yang people pleaser yang seperti itu ya. Karena kalau sebagai muslimah kita emang menjadi sesuatu pribadi yang menyenangkan bagi orang lain, itu yang kita bahas tadi. Tapi ketika sesuatu itu menjadi sesuatu yang buat kita jadi orang yang merugikan ke diri kita, itu kita harus sudah masang tanda aba-aba, ini kita gimana nih? Gitu. Tapi kan kita bicara tentang people pleaser yang ya dia tipe orang yang suka menyenangkan orang lain gitu ya, karena dia merasa nggak enakan gitu. Untuk mensiasati ini, bisakah kita terus terang aja gitu ke temannya gitu, atau gimana sih cara untuk menyikapinya gitu biar seandainya yang kita rasakan itu mereka juga ngerasain gitu loh. Benernya emang begitu. Tapi harusnya ada tip dan triknya. Nanti kita bahas. Oke deh. Nah, nanti ya bakal kita bahas. Terus masih ada lagi ini kenapa bisa jadi itu alasan yang sebenarnya itu alasan yang bagus. Kenapa orang jadi people pleaser? Karena pengen berguna bagi orang lain, gitu kan. Cuma yang kita garis bawahi tadi ya. Prioritas kita berguna bagi orang lain benar. Gitu kan. Tapi ketika itu menjadi sesuatu yang merugikan kita berguna bagi orang, ternyata kita yang habis sendiri. Yang kalau kayak istilah dulu kan seperti lilin yang hidup gitu kan, dia terbakar, orang lain terang. Seperti itu aja, nggak seperti itu. People pleaser yang bermasalahnya seperti itu, ketika dia bisa memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain, tapi ternyata dia kehilangan sendiri untuk diri dia, apapun misalnya waktu dia, kesenangan dia, kesempatan dia, itu dia. Ingin berguna bagi orang lain, apakah di sini bisa mencakup juga ketika orang pengen cari muka gitu Kak? Kalau cari muka itu cari keuntungan buat dia ya. Berarti ada keuntungan buat dianya gitu ya. Kalau ini enggak, ini benar-benar dia itu nggak mau, tapi biar dia nampak, maksudnya dia berguna bagi orang lain. Kan ada yang orang berniat itu, maksudnya kita sebagai muslim berniat bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Cuma di saat itu kita sebenarnya belum ada kondisi yang buat kita sebenarnya kita nggak ready nih untuk itu gitu kan. Jadi seharusnya ketika hal seperti itu kita udah harus menyampaikan tuh, karena kalau kita diamkan akhirnya kita jadi orang yang people pleaser, kita merugikan diri sendiri. Oke. Di satu sisi kita lihat memang menjadi people pleaser itu di mata orang lain bagus, di mata orang lain bagus gitu ya. Cuman sebenarnya kalau ke diri kita kayaknya lebih banyak ruginya gitu ya. Kita nggak menyenangkan orang lain tapi tidak menyenangkan diri kita sendiri gitu. Kalau nggak punya batas seperti itu, makanya kita butuh setting boundaries. Nah, pertanyaannya emang itu tuh Kak, apakah kita itu menjadi people pleaser itu baik atau enggak sih gitu. Nah, nanti bakal kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai people pleaser ini, keluarga sip ya. Setelah yang satu ini tentunya tetap setia di Beranda Perempuan hanya di 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. Kembali lagi di Beranda Perempuan, Keluarga Sip bersama Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak, dan keluarga ya. Dan kita masih membahas tentang people pleaser. Nah, kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas ya, kenapa sih seseorang itu bisa jadi people pleaser. Ternyata banyak faktor juga ya, selain tadi ingin menyenangkan orang lain, dia tuh nggak mau cari konflik gitu ya. Terus juga karena mungkin memang udah jadi kebiasaan, pokoknya karena nggak enakan aja gitu ya. Lebih baik dia nyaman dengan saya, nggak apa-apa deh saya yang rugi gitu ya. Nah, ini di segmen ketiga Kak Didi kita mau bahas juga ini, apa sih yang menjadi penyebab apakah menjadi people pleaser itu baik? Nah, ini pertanyaannya ya. Apakah menjadi people pleaser itu baik? Gimana itu Kak? Kalau kita lihat sekilas kayaknya baik-baik aja gitu ya. Ternyata diri kita yang nggak baik-baiknya gitu. Itu yang jadi waspadanya di sana. Kalau jadi pleasant, maksudnya orang yang menyenangkan, itu memang sebagai muslim kita memang harus jadi orang yang baik kan? Harusnya. Ya. Dan yang kita waspadai adalah ketika kita menjadi orang yang menyenangkan, ternyata kita merugikan diri kita sendiri. Itu dia. Makanya itu perlu kita atasi dengan setting boundaries. Nah, jadi kita harus bikin boundaries. Seperti apa?
Setting boundaries itu berarti kita punya batas nih sampai mana kita mampu atau tidak. Kalau emang kita lagi ada kegiatan ya kayak tadi kita udah bahas self management. Misalnya sebelumnya kita pernah bahas soal manajemen. Jadi kita punya ini nih kegiatan yang punya kita kerjakan gitu kan. Terus ketika ada yang mengajak dan ini gitu kan, kita mesti coba untuk ya ini lihat dulu kegiatan kita prioritas apa enggak. Ternyata prioritas. Jadi kita nggak bisa nemenin nih, misalnya temenin kita ngajak kemana gitu kan, atau minta apa gitu kan, kita nggak bisa bantu dia gitu kan. Kita harus jelasin ke dia. Jawabannya sebenarnya bukan mencari-cari alasan nih aku nggak bisa ini nggak usah gitu kan. Ketika kalau terjadi alasan, yang konflik tadi terjadi gitu. Karena kebiasaan kita adalah ketika dengar orang yang bikin alasan, kita pasti bilang ih kamu egois banget, akhirnya dia emosi dia udah negatif duluan gitu. Dan kita juga nggak perlu menjelaskan ke mereka itu sampai sedetail-detailnya hari ini kerjaanku ini nggak perlu ya. Ya. Dia kan cuma, jadi yang kita perlu sampaikan adalah di saat itu kita tidak bisa gitu. Tapi ada caranya juga, kita nggak langsung bilang enggak nih aku nggak bisa gitu kan. Karena kan seorang yang menyenangkan itu berarti pertama dia menghargai dulu. Terlalu to the point ya. Tapi emang harus to the point. Tapi kita hargai dulu. Kita ngajakin nih, nanti temenin aku ya ke sini. Iya, aku juga pengen, tapi nggak pakai tapi nih. Kalau untuk pergi sekarang, aku ada kerjaan ini loh gitu loh. Nanti dijelaskan seperti itu. Jadi kita hargai dulu itu kan ajakan dia seperti apa. Karena kan nggak semua orang juga bakal dia ajak kita ambil misalnya. Sisi baiknya dulu ya. Alhamdulillah nih teman-teman masih ingat saya gitu ya, ngajakin ke sana gitu kan, satu tempat gitu. Apa jadinya kalau orang-orang nggak pada ingat kita gitu ya, kita dilewatin aja gitu ya, dianggap nol ya, nggak ada. Setelah itu baru deh ya kita sesuaikan tuh dengan kondisi kita biar nggak jadi people pleaser yang ini ya, yang merugikan ya, merugikan kita. Jadi kan kita juga kayak tadi, kalau kita sudah sebelumnya kita udah bahas self manajemen, kita tahu nih apa yang kita kerjakan. Jadi kalau misalnya ada teman yang ngajakin gitu kan, kita hargai dulu ajakan mereka. Atau misalnya dia minta bantu nih ke kita gitu kan, terusnya kita senang dulu nih, masih ada orang yang percaya mau minta bantuannya kayak kita gitu kan. Aku senang banget mau bantuin kamu bikin itu gitu kan. Cuma bayang bilang gini, hari ini aku ada kerjaan ini loh gitu kan, jadi aku nggak akan bisa bantuin kamu gitu. Jadi tipsnya langsung yang kedua gitu kan. Yang pertama hargai, yang kedua bilang gini, bukan aku nggak bisa, tapi aku nggak akan bisa bantuin kamu gitu kan. Sebenarnya karena aku lagi ngerjain ini. Kita sebutin kerjaan yang kita ituin, karena ini penting buat ini. Udah sampai situ aja. Kalau dia masih ngotot lagi, kan nanti bisa dikerjain nanti ini gitu kan, yang punya aku dulu nih dikerjain katanya kan. Gak usah, kita juga jangan balas ngotot. Calm down, tetap diam gitu. Maksudnya bukan tetap diam, maksudnya tetap tenang gitu kan. Iya, aku mau banget, tapi ini kerjaan aku juga harus masuk loh gitu kan. Kalau udah digituin kita masih tetap tenang, biasanya secara emosional pun orang juga bakal mulai bisa nggak ikut meninggi. Kita nggak juga bikin konflik gitu kan, dan dia udah ya udahlah gitu kan. Dia bilang udah. Dan satu sih, kalau bilang ya udah, itu hati-hati dengan yang tadi. Alasan kenapa orang bilang penyebab people pleaser itu adalah rasa guilty ketika dia dengar temannya bilang ya udahlah gitu kan, dia merasa bersalah nih. Hati-hati ya, jadi merasa bersalah ya, tapi jangan terpancing. Tapi kalau kayak gitu dia nggak berhasil bikin setting boundariesnya gitu. Nah kayaknya banyak yang kayak gitu ya. Dia nolak, cuman endingnya makanya nggak apa, tapi ya harus emang harus satu, dia terima dulu ajakan temannya, kemudian dia sebutkan alasan dia kenapa, dan dia bilang dia nggak akan bisa, bukan dia tidak bisa ya, tapi dia nggak akan bisa ngerjain itu. Itu dia. Yang pastinya kita tetap berpikiran positif lah ya. Ketika kita diajak orang, diajak teman, berarti masih ada kebutuhan akan diri kita ya. Jadi dia masih melihat baiknya ke kita kayak gitu loh. Dan ya. Apapun nanti alasan dia kan, satu hal juga keep think positif itu adalah mungkin gini, ketika dia bilang kamu egois banget sih nggak mau nemenin aku katanya kan, aku bukannya egois gitu kan, ini kerjanya juga penting, nanti kalau kita ganti hari lagi yuk gitu kan. Jadi kita masih stop dengan kemungkinan yang mungkin bisa bantuin dia, tapi maksudnya kita nggak ngelawan dia dengan kamu juga egois gitu ngajakin aku, sekarang aku lagi banyak kerjaan, nggak akan dibalas kayak gitu. Oke. Yang penting ketika kita menolak, hubungan kita dengan teman itu nggak end gitu ya. Jadi kita mesti tetap calm down, maksudnya tetap tenang lah untuk menyampaikan itu, karena kita punya alasan kan. Tapi jangan mencari-cari alasan juga, kembali lagi deh. Tapi yang jelas setting boundaries ini juga berhubungan dengan pembahasan kita di edisi sebelumnya ya, tentang self management ya. Bagaimana kita bisa
memprioritaskan dulu nih mana yang harus kita kerjakan gitu ya. Jadi alasan kita itu emang nggak dicari-cari, tapi emang bener itu alasannya gitu ya. Oke deh. Dan orang lebih bisa menerima sebuah alasan yang emang sudah jelas. Jadi kalau kita udah jelas bilang tidak kenapa gitu kan, nanti mereka juga bakal paham, oh ini nggak bisa nih, kalau yang ini nanti kalau lagi kondisinya kayak gini berarti nggak bisa diajakin. Orang yang tahu. Oke deh. Nah, di segmen terakhir ini Kak Didi mungkin bisa kita berikan closing statement ya, berupa mungkin himbauan atau pesan lah gitu ya kepada keluarga SIP, terutama muslimah ini ya yang suka sekali nggak enakan gitu. Karena rata-rata emang muslimah yang sering nggak tega lebih duluan perasaan ya, nggak tega bilang enggak gitu kan. Nah, ini bisa kita berikan sedikit pesan lah atau quote atau motivasi lah buat muslimah kita agar menjadi people pleaser yang diharapkan gitu. Iya, benar. Setiap muslimah emang indahnya itu karena dia menjadi orang yang menyenangkan gitu kan. Tapi ketika sesuatu yang menyenangkan orang lain menjadi sesuatu yang merugikan kita mesti hati-hati gitu kan. Karena itu juga akhirnya nanti jadi mengganggu kesehatan mental kita sendiri. Dan satu lagi, posisi kita sebagai apapun gitu kan, mau sebagai orang tua punya anak yang disayangi gitu kan, atau mau jadi seorang istri dengan suami kesayangannya, atau mungkin dari mertua yang punya menantu kesayangan, atau mungkin cucu kesayangan gitu kan. Kita juga harus bisa menentukan set boundaries itu, karena keuntungannya bukan buat kita sendiri, secara mental bagus buat kita karena kita punya batasan gitu kan. Dan yang secara eksternal, orang lain pun juga mulai dia tahu bagaimana menempatkan diri mereka. Kemudian dia juga kita sama-sama saling menghargai gitu kan. Ketika kita tahu kondisi orang lain tahu kondisi kita belajar untuk saling toleransi seperti itu. Makanya akhirnya kita bisa sama-sama lebih enak karena kita sama-sama bisa mentoleransi kesibukan orang lain atau kegiatan yang dia lakukan seperti itu. Jadi kalau kita menjadi people pleaser, sebenarnya kita merugikan diri kita dan orang lain juga, karena kita akhirnya membuat dia terbiasa untuk membantu kita tanpa memikirkan sendiri, tanpa dia mencoba untuk mentoleransi diri kita sendiri. Berarti karena kita yang bikin juga seperti itu. Jadi hati-hati di sana. Kalau sudah seperti itu, tentukan batas kita seperti apa, dan kalau menolak ya seperti tadi, jangan langsung marah nih, aku sibuk, kamu jangan seperti itu gitu ya. Tapi hargai dulu yang dia kasih, kemudian cari kemungkinan yang lebih memungkinkan bagi kita untuk bisa sama-sama saling membantu. Dan ya seperti itu. Dan oke, terima kasih udah diajakin nih, cuma lagi ada kegiatan, kalau lain kali gimana ya gitu. Atau nyari waktu lain gitu ya, ngusulin waktu lain. Atau misalnya dia minta bantuan nih, wah aku nggak bisa nih, aku lagi kegiatan, nanti aku cariin teman ya yang bisa ngebantuin. That's keep good. Oke deh, luar biasa sekali ya pembahasan kita hari ini keluarga SIP ya. Semoga dengan kita ngobrol tentang setting boundaries ini, terutama tentang people pleaser ya, ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih aware lagi ke depannya ya terhadap diri sendiri. Kita nggak hanya menyenangkan orang lain, tapi juga menyenangkan diri kita gitu ya. Dua-duanya sama-sama enak gitu ya. Karena kewajiban kita juga sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan dalam kebaikan gitu ya, saling membantu, dan jangan sampai nanti ketika ada penolakan kita menyakiti hati orang lain gitu ya. Tetap berpikir positif. Dan kali ini terima kasih atas waktunya hari ini. Salam buat sahabat Salimah Kota Padang ya. Oke, kita ketemu lagi di edisi selanjutnya keluarga SIP. Tetap setia di SIP FM, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi